Sidik kapreksa njeng Sultan Agung wang-wang diku roni wutah ngelmu ning karatyan datan lami lajeng Sunan Pandanaran atau nama lainnya Kyai Ageng Pandanaran. Beliau yang berperan besar dalam mengislamkan Tembayat dan kanan kirinya. Beliau sampai mengislamkan Hajar Prawiro Sekti yang di Gunung Gambar, sampai Ki Ageng Majasto juga yang di Bumi Majasto, Bumi Arum Majasto, sampai ke daerah Wedi, Kiai dan Nyai Tasik. Peran beliau sangat besar untuk Islamisasi waktu itu zaman Kerajaan Demak. Waktu itu masih pemerintahan Sultan Trenggono. Sampai siar beliau kumandangnya sampai terdengar sampai Demak. Jadi mungkin kalau orang bilang dulu suara adzan dari Mbayat sampai kedengaran sampai Demak, itu kalau dicerita dimakan secara langsung, tidak dicermati, tidak mungkin seseorang adzan sampai terdengar di Demak. Tapi yang terdengar sampai Demak itu siar beliau. Banyaknya santri yang berkumpul di Mbayat akhirnya sampai kedengaran sampai ke Demak. Kemungkinan itu dikhawatirkan apakah mau memberontak kan seperti itu. Bagaimana latar belakang kehidupan beliau sebelum menjadi tokoh? Yang Sunan Pandanaran sebenarnya beliau asli dari Semarang. Beliau Adipati Semarang pertama. Selain sebagai Adipati Semarang, beliau seorang saudagar yang mungkin kekayaannya sudah melebihi batas, tapi dengan keridhaan hati beliau ikhlas meninggalkan harta benda hanya untuk datang ke Tembayat memenuhi permintaan seorang guru. Guru beliau Sunan Kalijogo. Beliau diutus untuk datang ke Mbayat untuk siar agama Islam di Mbayat. Sunan Pandanaran adalah putra dari Syekh Hambyah. Beliau tidak lain adalah Pangeran Lamongan. Kemungkinan besar beliau juga lahir di Lamongan, besar di Semarang, menjadi Adipati Semarang. Kalau soal orang tua, mungkin ayahnya Syekh Hambyah, beliau putra dari Eyang Sunan Ampel di Ampel Dento. Ibu beliau putra dari Kyai Ageng Getas Pandowo. Kyai Ageng Getas Pandowo adalah putra dari Kyai Ageng Bondan Kejawen, putra Prabu Brawijaya. Jadi Ki Ageng Pandanaran adalah cucu pertama dari Ki Ageng Tarub. Jadi beliau sendiri Sunan Pandanaran itu berapa bersaudara? Sunan Pandanaran dilahirkan 5 bersaudara. Sunan Pandanaran paling besar nomor 1, berikut adiknya Raden Sumendi yang akhirnya menggantikan kedudukan beliau menjadi Adipati Semarang setelah Eyang Sunan Pandanaran meninggalkan Pandanaran untuk siar agama di Mbayat. Dengan nama yang sama, juga memakai nama Pandanaran. Terus adik yang berikutnya adalah Nyai Ageng Ngilir,
juga dimakamkan di Semarang. Selanjutnya adik beliau Kiai Ageng Bojong, beliau juga dimakamkan di Semarang. Adik beliau yang paling kecil adalah Pangeran Wot Galeh atau Pangeran Kajoran, atau nama lainnya Sayyid Kalkum. Beliau dimakamkan di Ponorogo. Beliau juga yang menggantikan kedudukan mertuanya, yaitu Eyang Bathara Katong, menggantikan sebagai pemimpin di Ponorogo. Beliau juga dimakamkan di Ponorogo. seputaran makam makamnya. Pas persisnya di sebelah timur dari gedong makam Eyang Bathara Katong. Beliau hanya nyendekani dawuh, hanya melaksanakan tugas. Tapi indahnya beliau menjalankan tugas mungkin berbeda dengan sunan-sunan lainnya. Kenapa mbayat? Tidak ada lainnya. Beliau satu, Sunan Kalijogo dan Sunan Tembayat, Sunan Pandanaran, yang mampu membuat mbayat seperti sampai sekarang. Karena ajaran simbah Sunan Pandanaran lah yang membuat mungkin tentreme, ayeme tanah Tembayat dengan ajaran beliau patembayatan. Apapun dirembuk, diputuskan bersama-sama. Ono masalah dirembuk bareng-bareng, ono pangan dipangan bareng-bareng. Akhirnya indah, tentrem mbayat. Kalau orang bilang, teman-teman bilang, tentreme mbayat, tentreme jagat, seperti itu. Baik Kanjeng, ini tadi jenengan bilang patembayatan. Itu masih asing ini di telinga saya sendiri. Ini bisa dijelaskan ke pemirsa patembayatan itu sendiri, Bapak bisa dijelaskan? Oh ya, nggih. Jadi untuk patembayatan, kalau saya bisa mengambil istilah itu, kita istilahkan patembayatan adalah metode dalam dakwah simbah Sunan Pandanaran yang menjadi cara untuk merangkul semua kalangan masyarakat. Karena kita tahu pada waktu simbah Pandanaran berdakwah, berbagai macam aliran, berbagai macam kepercayaan, dan bahkan agama-agama yang lain sudah ada di mbayat ini dengan metode yang simbah miliki, merangkul semua, berduduk menjadi satu dalam satu kelompok, dalam satu tempat, dalam satu wadah, dinamakan patembayatan. Mengajarkan kehidupan, apa yang sudah ada di sekitaran sini menjadi ilmu yang didakwahkan oleh simbah Pandanaran, sehingga apa yang sudah ada di sini tidak akan berbenturan oleh apa yang dibawa oleh Sunan Pandanaran. Jadi kalau ada, sekalian saya menambahkan sedikit, sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih menemukan mitos-mitos dan cerita-cerita yang tidak bisa kita nalar secara logika dan tidak bisa kita bertanggungjawabkan. Ada beberapa orang oknum yang datang sowan ziarah ke simbah Pandanaran ini, tanda kutip, untuk mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, dalam artian entah kekayaan atau apapun. Sedangkan yang sudah dingendikakan oleh beliau tadi, simbah Pandanaran dari Semarang sampai ke Mbayat ini meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan semua jabatannya. Beliau datang ke sini hanya membawa niat sendika dawuh oleh gurunya. Dari situ diolah lagi kalimat sendika dawuh, ngestokaken dawuh guru Sunan Kalijogo kepada Sunan Pandanaran itu diolah untuk agar bisa diterima kembali oleh para murid atau kalangan
yang sudah ada di sini. Bagaimana antara hubungan antara guru dan murid, antara pejabat dan rakyat, dan antara para petinggi kepada yang di bawahnya itu tidak ada apa namanya paksaan, tapi tumbuh dari hati. Bagaimana ngestokaken dawuh yang sesungguhnya itu diajarkan melalui patembayatan. Meskipun tanpa membeda-bedakan, tapi ada rasa yang perlu kita dahulukan. Mulai yang sering diajarkan oleh Simbah Pandhanaran itu ada beberapa yang jarang diketahui, mungkin juga diceritakan dalam jagat pewayangan. Ada yang namanya Sastra Jendra. Beliau mengajarkan Sastra Jendronya itu dengan indah, dengan mudah untuk diterima. Kita tahu sastra itu adalah berbentuk entah pujian atau kalimat. Jendro itu kita artikan hubungan kita kepada Tuhan. Dibentuk lagi atau dilambangkan lagi oleh Mbah Sunan Pandhanaran itu menjadi sajen Sastra Jendra. Seperti itu. Bagaimana tumpeng, bagaimana dan lain-lainnya sajen-sajen itu menjadi sebuah alat untuk dakwahnya Simbah. Seperti itu. Jadi intinya bijaksananya Simbah untuk merangkai, merangkum, merangkul, ngesui yang ada di Mbayat. Biarpun itu hitam, putih, kuning, merah, dirangkul jadi satu. Tidak membedakan si merah, si kuning, si hijau, si putih, si hitam. Semua sama. Makanya dengan adanya patembayatan itu tadi, kegotong royongan akan menjadi tentramnya daerah Mbayat karena bijaksananya Simbah. Tidak membedakan yang diaturkan tadi, tidak membedakan budayanya apa. Mungkin tidak membedakan karena agamanya apa. Tapi karena niat tulus dari hatinya masing-masing itu tadi bisa memahami yang diajarkan Simbah. Kalau orang dulu mungkin cuma sebatas pengen belajar Simbah itu, ayo ke Mbayat biar diajari syahadat Mbayat. Itu kalau dulu seperti itu. Cuma sebatas pengen ngerti syahadat Mbayat itu seperti apa. Sampai sekarang pun juga masih ada beberapa orang yang bisa melafalkan syahadat Mbayat itu. Jadi sepele karena yaitu masa peralihan. Jadi masih ingin tahu kok syahadat atau syahadat Mbayat itu apa, kan seperti itu. Kalau boleh tahu, sebelumnya itu di Mbayat itu sendiri apa sih agama atau kepercayaan yang dianut sebelum datangnya Pandhanaran? melihat nopo temuan-temuan dari apa kayak jenenge arkeologi itu ada di tahun 1200-an sekian itu ada ditemukan arca Buddha dibuat tahun 1200-an kurang lebih di Desa Bogem. Itu yang menjadi penelitian sampai sekarang belum ditemukan. Namun ada beberapa referensi di Bogem itu menjadi pusat agama Buddhanya pada masa itu, kemungkinan berarti kurang lebih kerajaan Singosari. Jauh sebelum itu di tahun 800-an Masehi juga ada penemuan yang dibuat atau diciptakan di tahun itu, yaitu prasasti, namanya Prasasti Ngruweng. Itu dibuat pada masa Rakai Kayuwangi, masa Mataram kuno. Jadi dengan beberapa hal yang ditemukan itu, kita berkesimpulan sementara bahwa dulu sebelum Simbah Pandhanaran atau Simbah Sunan Kalijogo datang ke Mbayat, ke tempat ini, di sini sudah merupakan peradaban keagamaan yang luar biasa. Dengan bukti-bukti tersebut, akhirnya apa?
Hindu berkembang baik di sini, Buddha berkembang baik di sini. Kemudian disusul oleh kedatangan para wali, Sunan Kalijogo, kemudian Syekh Siti Jenar, kemudian dilanjutkan oleh Simbah Sunan Tembayat, Islam, mengakulturasi semuanya. Akhirnya menjadi peradaban kebudayaan yang ada pada saat ini kita bisa saksikan, bisa kita rasakan, dan bisa kita pelajari sampai saat ini. Syahadat Mbayat itu sebenarnya juga tidak jauh dengan syahadat yang sudah ada. Maksudnya syahadat apa? Tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat Rasul itu. Cuman waktu dulu beliau itu syahadat itu dikemas dengan begitu indahnya, dengan lantunan mungkin bahasa Jawa. Tertariknya seseorang untuk belajar syahadat Mbayat itu pun karena kemasan yang indah oleh Simbah Sunan Pandanaran itu. Jadi mungkin kalau soal syahadat Mbayat kan tidak bisa diwedarkan di sini. Hanya sebuah sebutan. Syahadat Mbayat itu sebuah sebutan yang memang diciptakan oleh Simbah Pandanaran untuk mengajarkan kepada para murid-murid santrinya ketika itu, kepada masyarakat tentang ketauhidan. Kita mengakui keesaan Tuhan Sang Pencipta, dan juga ada bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai utusan, mempunyai kekasih yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ dirangkai sedemikian rupa oleh Kanjeng Sunan Pandanaran untuk diajarkan kepada para pengikutnya. Lebih seperti itu untuk syahadat Mbayat. Jadi itu pun juga kan tidak secara paksaan. Simbah Pandanaran itu juga secara siarnya juga secara halus. Jadi waktu para penduduk baru ke sawah, waktunya beduk duhur. Kalau orang dulu kan mancing, itu mancing sholat duhur. Caranya juga ayo leren sih, berhenti dulu. Kayak neng masjid, ini Mbah Pandanaran, kok diajari syahadat Mbayat seperti itu. Jadi tidak secara apa mencari ikannya, tapi tidak apa ngubah-ubah banyu, tidak ngubah-ubah banyu. Cita yang dulu mungkin untuk penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Pandanaran ini, ada nggak mengalami kesulitan atau mungkin halangan atau bahkan mungkin tantangan dalam penyebaran agama Islam di Tembayat ini? Ada, kalau seperti itu ada, jelas ada. Jadi mungkin ada satu cerita dengan Ki Hajar Prawiro Sekti yang di Gunung Gambar. Jadi beliau itu utusan ke sana, utusan cantrik beliau sana tidak bisa. Akhirnya Simbah sendiri ke sana. Begitu mau naik ke Gunung Gambar itu, Gunung Gambar itu pegunungan kidul itu, tapi ujung sana dekat semen Gunung Kidul sana. Begitu mau naik, Simbah itu dilempar batu dari atas. Oleh Simbah itu cuma disambut dengan halus dengan kaki beliau sampai tanah buat naik, lempar lagi, naik lagi, naik lagi. Akhirnya itu sampai Simbah Pandanaran bisa sampai ke Gunung Gambar. Tempat yang beliau naik itu disebut Ondo Rantai, karena Selo Ondo, Watu Selo Ondo, karena untuk naik beliau dari lemparan beliau. Waktu beliau juga mau mengislamkan Ki Gede Majasto, Ki Ageng Majasto, sama Simbah Pandanaran berkunjung ke Majasto. Ki Ageng Majasto itu petani yang ulet, seorang petani yang ulet, juga tanahnya luas untuk pertanian. Mbah Pandanaran lewat di pematang sawah yang baru saja dibikin oleh Ki
Ki Ageng Majasto. Sesampainya di penghujung langsung ditemui oleh Ki Ageng Majasto. Marah-marah. Pematang sawah baru dibikin masih basah sudah dibuat lewat, rusak semua. Mau ditombak di anu Simbah Pandanaran itu oleh Ki Ageng Majasto. Tapi kebesaran hati beliau Simbah Pandanaran juga tidak mau untuk berduel dengan beliau, itu tidak. Tapi juga cuman ngomong sama Ki Ageng Majasto, sabar di sana, dilihat dulu sebelah mana pematang sawah yang saya lewati yang rusak. Kalau ada yang rusak saya benahi. Itu tidak ada pematang sawah itu yang rusak dilewati Mbah Pandanaran. Akhirnya Ki Ageng Majasto mengaku kalah dengan Mbah Pandanaran. Akhirnya beliau ngeblat ke Mbayat. Ngeblat ke Mbayat waktu dulu katanya cerita tanah ini makam Cokro Kembang ini lebih tinggi. Karena permintaan Ki Ageng Majasto untuk ngeblat ke Mbayat nggak kelihatan dari Majasto, kehalang bukit ini. Terus oleh Simbah Sunan bukit ini dipotong. Potongan bukit ini ditaruh ke sebelah utara situ. Sekarang yang ditempati makam Pangeran Ragil di Gunung Malang itu. Untuk karya kitab atau karya tulisnya Simbah itu sebenarnya banyak lebih ke saduran atau mengutip dari para gurunya, termasuk kutipan yang serat yang telah ditulis oleh Sunan Kalijogo itu, yang diperintahkan oleh Sunan Bonang, serat Dewaruci itu dirangkum kembali, ditulis kembali atau dipelajari, disadur oleh Simbah Pandanaran untuk diajarkan kepada para murid-muridnya, itu bernama kitab atau serat Niti Broto. Tuh, yang nanti pada akhirnya menjadi rujukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai kalau diurutkan itu menjadi itu kitab apa itu namanya Adabul Alim wal Muta'alim, itu menjadi rujukan bahwa tentang hubungan antar sesama, hubungan kepada guru, kepada masyarakat, lebih ke situ yang diajarkan, lebih ke sosialnya, sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Karena yang untuk hubungan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'alanya sudah tertanam, sudah ditanamkan di jiwa, di hati para pengikutnya, para pendereknya itu melalui syahadat tembayat itu tadi. Nah, untuk hubungan sosial, hubungan kemasyarakatnya melalui kitab-kitab yang disadur, yang diolah lagi oleh Simbah untuk diajarkan. Kurang lebih seperti itu. Kecuali itu kan juga ada ajaran beliau, mungkin serat beliau yang disebut Paramo Widyo. Itu yang menyerat bab tata pemerintahan, yang akhirnya juga turun kepada Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram. Terus akhirnya setelah berguru kepada Eyang Sunan Pandanaran ketiga, Sedane Eyang Pandanaran ketiga, akhirnya beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo juga berkenan membangun makam Mbayat yang begitu istimewa ini. Mungkin sejaman Mataram pun bangunan lebih indah dan istimewa ya hanya Mbayat ini, sebelum adanya Pacimatan Imogiri dan Kota Gedion. Sedikit bisa dikembang-kembang, mungkin beliau dulu untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam mungkin melalui tembang-tembang ini. Alside kaprekson jeng Sultan
agung wang-wang diku roni wutah ngelmu ning karapyan datan lami lajeng seda disaeni marang Kanjeng Sultan makam Winangun Respati Gapura tinunda sabta sinong bangsal paseban kalawan masjid nanging pager bata dereng kongsi dadi ning wus madeg jumuah Jadi diceritakan bahwasanya Ki Ageng Bengkung, Ki Ageng Jalasutra, Ki Ageng Jejer, Ki Ageng Ahmad Katigan. Beliau berempat berguru kepada Simbah Sunan Pandanaran yang ketiga, cucu Simbah Pandanaran yang sebenarnya yang Panembahan Minangkabul. Akhirnya berempat itu juga berguru kepada Mbah Pandanaran. Sinuwun Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo pirsa bahwasanya ada seorang guru yang istimewa bagi Sultan Agung. Akhirnya beliau juga ikut berguru. Setelah ilmu pemerintahan juga ilmu karatian tadi sudah diserap habis oleh Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo yang tadi Paromo Widya tadi yang saya aturkan ilmu pemerintahan. Tidak lama beliau Simbah Sunan Pandanaran ketiga, Mbah Panembahan Minangkabul meninggal dunia. Setelah itu beliau sampean dalem ingkang sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo berkenan membuat bangunan makam untuk guru dalem dan leluhur dalem sebenarnya seindah seperti ini. Biarpun pembangunan sudah hampir selesai, mungkin pagar batanya belum kelar, tapi masjidnya sudah berdiri, sudah untuk Jumatan. Jadi masjid berdiri duluan daripada pagar batu bata yang mengelilingi makam Sunan Pandanaran ini. Lah, bahan baku apapun tidak boleh dibikin batu bata, tidak boleh dibikin dari mbayat. Langsung didatangkan dari Keraton Mataram. Cara mengangkutnya juga tidak boleh sembarangan. Diangkut dengan kuda, gerobak, apalagi motor yang belum ada. Oleh beliau sampean dalem Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, rakyat Mataram itu disuruh berjajar dari Mataramnya kan Sinuwun Sultan Agung itu masih Mataram Kerto. Dari Pleret itu berjajar sampai ke Bayat. Sampean bayangkan kalau satu batu bata itu didatangkan dari Mataram sampai Bayat itu berapa jam? Diranting, ya. Jadi ada sengkalan tahun
pembangunan makam bayat itu 1542. Terus yang di Gapura Gapura Panemut itu tertera 1555. Wiyoso Hanoto Wisi ing Ratu. Berarti dengan adanya 2 sengkalan tadi, makam bayat itu dibangun oleh Sultan Agung Ngayokrokusumo selama 13 tahun. Itu. Bicara tentang tadi ketika kami masuk tadi kan ada sekitar 7 gapura. Ya. Dan setiap gapura itu sendiri memiliki Nama. yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan. Dari gapura pertama itu dinamakan Gapura Segoro Muncar. Itu yang paling bawah sendiri. Terus naik di anjat-anjatan yang pertama itu Gapura Dudo. Dulu hanya 1, Mas. Jadi dulu hanya Gapura itu hanya 1. Terus tahun berapa itu dibikin 2 kanan kiri itu. Ini disebutnya dulu Gapura Dudo itu hanya 1. Terus naik lagi di masjid sebelah utara masjid itu ada Gapura. Kalau dulu alur ke makam itu juga melewati Gapura itu. Itu Gapura Pangrantunan. Terus naik lagi di bangsal Paseban tadi masuk Gapura Plengkung, terus masuk Gapura Panemut yang ada sengkalan tahun Wiyoso Hanoto Wisi ing Ratu tadi. Naik lagi Segoro Muncar, Pamuncar, Gapura Pamuncar. Terus masuk lagi itu Gapura Balikencur. Terus yang Gapura ke-7 Gapura Probo Yakso. 7 Gapura yang masuk ke makam Simbah Sunan Pandanaran itu. Selain itu, Sinuwun Sultan Agung juga menggenapi. Dulu itu hanya 1 gentong sinaga, itu hanya 1, Mas. Jadi gentong itu awalnya itu juga ada di masjid di Dukuh Bayat. Dukuh Bayat bukan Kecamatan Bayat. Dukuh Bayat yang aslinya di situ Simbah Sunan Bayat pertama rawuh di Bayat. Dukuh Bayat itu tadi, di Tembayat itu tadi. Cuman sayang sekarang masjid kecil itu sudah tidak ada. Tinggal pondasinya sudah terbenam tanah, terkubur tanah. Gentong sinaga itu dibawa ke sini yang sebelah barat. Terus oleh Sultan Agung dibikin 2 di sebelah timur itu. Jadi yang 1 gentong itu pemberian Sinuwun itu. Ya. Sinuwun Sultan Agung, yang 1 di eranya Sunan Kalijogo, Sunan Pandanaran sebelum sampai ke sini itu gentong itu sudah ada. Jadi memang Mbah Pandanaran itu diminta kembayat oleh Mbah Sunan Kalijogo sudah dipersiapkan perabotnya, maksudnya perabotnya namanya untuk syiar kan harus ada masjidnya. Itu sudah disiapkan oleh Mbah Sunan Kalijogo. Berarti itu dulu mungkin buat untuk mengambil air wudhu gitu. Iya. Lah, ceritanya seperti ini, Mas. Jadi termasuk untuk menguji kesetiaan cantrik beliau tadi. Beliau kan punya cantrik, 1 Syekh Dumbo dan Syekh Kewel. Syekh Dumbo itu menurut cerita itu kan berkepala kambing. Karena kesalahan beliau waktu merampok di perjalanan Simbah Pandanaran dari Semarang ke Bayat ini, akhirnya disabda seperti itu. 1 berkepala kambing, 1 berkepala ular, Syekh Dumbo dan Syekh Kewel. Setiap hari Syekh Dumbo itu disuruh ngambil air untuk ngisi padasan itu. Tempatnya ngambil air itu di Sumur Bandung. Itu berada di bawah sana di dekat sungai. Itu juga di sarana, untuk sarana ngambilnya juga enggak seperti sekarang banyak ember dan sebagainya. Itu pakai keranjang. Keranjang yang untuk bolong-bolong orang nyari rumput itu. Di situ menguji kesetiaan beliau berdua itu
si satu sisih Dumbo itu adanya hanya siap sendika dawuh. Tapi sisih Kewel itu juga masih menyanggah. Napa saged si Ki Ageng naminipun Kranjeng kok kagem ngangsu. Selamanya tidak bisa. Tapi karena ketulusan hati Syekh Dumbo, ketulusan setia beliau kepada Mbah Pandhanaran, dengan seizin Gusti Allah, akhirnya Syekh Dumbo itu bisa mengambil air dengan alat sarana keranjang tadi. Setelah itu setiap hari ngisi untuk padasan. Jadi ngisi padasan itu juga, padasan itu lubang untuk keluarnya air itu juga nggak ditutup, dibuka. Jadi begitu datang ke situ udah nggak ada airnya lagi, Ya namanya diuji bagaimana, ya harus disendikani kan seperti itu. Akhirnya rawuh Kanjeng Sunan Kalijaga. Waktu Simbah Pandhanaran itu datang ke kan belum ketemu sama Sunan Kalijaga. Mungkin beliau baru siar ke daerah mana. Akhirnya Simbah Sunan Kalijaga rawuh. Tanya kepada Mbah Pandhanaran, kamu kok aneh punya cantrik seperti ini? Apa itu ya benar dari bangsanya binatang, oh ya memang manusia kan gitu. Oleh Mbah Pandhanaran ya juga ngomong apa adanya. Sebenarnya cantrik-cantrik saya itu juga manusia biasa, Kanjeng Sunan, bukan dari binatang. Manti sabdanipun Mbah Sunan Pandhanaran, kembali wujud Syekh Dumbo yang semula berkepala kambing, Syekh Kewel yang berkepala ular, kembali berwujud manusia biasa. Dari situ semakin taatnya beliau berdua ngabdi sampai akhir hayatnya kepada Mbah Pandhanaran. Cuman berbeda makamnya. Kalau Syekh Dumbo itu dimakamkan di dekat desa Mbogem sebelah tenggara dari makam Simbah Sunan Pandhanaran. Kalau Syekh Dumbo dimakamkan di balik Bukit Jabalkat, persisnya di Gunung Cakaran. Jadi untuk kaitannya dengan peristiwa meninggalnya Simbah Pandhanaran, kemungkinan jagat pun juga tidak rela atas kepergian Simbah Sunan Pandhanaran. Ya tadi mungkin karena beliau begitu istimewanya bagi alam dan makhluk, karena bisa merangkul semuanya, saling hidup berdampingan, saling hormat menghormati. Seperti yang tertulis dalam bab Serat Lokojoyo. Saya ambilkan hanya 3 pupuh terakhir dari babat Serat Lokojoyo. Itu meninggalnya Simbah Sunan Pandhanaran. 4 podo dari Serat Lokojoyo. Ageng gara-garanipun arti jabal kat agunjing, Gunung Lawu Merapi munyo, gumaluduk metu geni, lesos mubeng awor Jawa, udan awu banjir wareh, pitung dina pitung dalu, gara-gara anda tengi, sedan Enjeng Sunan Bayat, garwane langkung prihatin, Nyai Gedhe Duk Samono,
gerah sanget angemasi layone sinucen sampun sinarekaken tumuli tinunggalaken kang raka kapernah kiwane reki kang putra prihatin dahat setane ing dina Kemis Sunan Bayat sedanipun nuju dinanira Kemis yaiku wulan Muharram tanggal 15 taun lip sinengkalan ingkang mangsa nurmulah kartining bumi itu yang mungkin menandakan alam saja tidak ikhlas atas kepergian Simbah Sunan Pandanaran. Beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 15 Muharram atau Suro tahun Alif 1463 tahun Jawa. Kalau Masehi itu tanggal 21 April 1544 Masehi. Selang 1 minggu setelah Simbah Sunan Pandanaran wafat, istri beliau Simbah Kyai Ageng Nyai Ageng Pandanaran iki kasebut Nyai Ageng Kaliwungu derek sedo juga meninggal dunia selang 1 minggu, sama-sama harinya Kamis. Begitu sayangnya alam saja kepada Simbah Pandanaran. Itu kejadian alam sendiri sebenarnya tadi kan di Tembang itu dikatakan ya, sampai 7 hari hujan lebat, hujan awu, Merapi, Lawu mengeluarkan lahar, juga Gunung Jabakat sendiri juga terjadi gempa yang begitu dahsyat atas kepergian Simbah Sunan Pandanaran. Untuk selanjutnya, bagaimana pengaruh dan warisan beliau terhadap masyarakat? Pengaruh apa yang telah ditinggalkan atau diwariskan dan juga diajarkan oleh Simbah Sunan Tembayat itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya pada masa saat ini. Kita tahu ideologi yang dipakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah gotong royong. Itu wujud implementasi dari musyawarah patembayatannya Simbah Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran. Dan kita juga tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika juga wujud cerminan juga menjadi pembelajaran buat kita bagaimana yang ditekankan oleh Simbah Tembayat itu, Simbah Sunan Pandanaran itu adalah bagaimana menjaga hubungan antar sesama kepada masyarakat, baik masyarakat kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Bagaimana kita bisa merangkul, bermusyawarah, menyelesaikan suatu masalah tanpa ada gejolak atau tanpa ada peperangan seperti itu. Dan pada akhirnya kita sampai saat ini masih bisa merasakan bentuk musyawarah yang diajarkan oleh
Simbah Sunan Pandanaran seperti itu. Namun untuk peninggalan atau ajaran atau pengaruh tentang keagamaan, keislaman ataupun hubungan manusia kepada Sang Pencipta itu sudah menjadi sebuah keyakinan yang tidak bisa tergantikan, khususnya masyarakat Tembayat. Di sini masyarakat Mbayat, kita atau kami yang ada di Mbayat mempunyai keyakinan bahwa Sang Pencipta itu esa, karena hasil dari pembelajaran Sahadat Tembayat tadi, dan itu dibuktikan menjadi perilaku, bukan hanya sekedar pembelajaran teoritis yang ada. Dan luar biasanya lagi ketika Simbah Pandanaran itu mengajarkan ilmu agama, itu tidak ada sisa-sisa peninggalan berbentuk pesantren. Sampai saat ini kita belum menemukan bentuk peninggalan pesantren atau tempat atau kitab-kitab yang mengajarkan lebih dalam tentang ilmu agama. Karena yang kami yakini, Simbah Pandanaran itu lebih menekankan ke habluminanasnya, habluminallahnya. Yang penting satu, kita tetap meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya kita perbaiki, kita perbagus hubungan sesama manusia. Manusia sesama alam, sesama makhluk hidup yang kelihatan juga tidak. Dan ada juga mungkin cara penyampaian Simbah dengan mungkin tahlilnya Puji Sampurno. Ya. Kalau orang sekarang mungkin juga males dengan tahlil itu, Mas. Nggak cukup 1,5 jam tahlil Puji Sampurno. Redaksi tahlil Puji Sampurno itu berbeda dengan tahlil-tahlil yang bagi kalangan jamaah majelis atau yang lain dilakukan. Di Tembayat sini, di Bayat sini ada namanya tahlilan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur, itu namanya tahlil Puji Sampurno. Seperti itu. Mungkin masih setiap malam Jumat Wage kayaknya itu masih dilantunkan di pas di pendopo ya Paseban tadi. Ya. Nah, mungkin untuk tradisi yang ditinggalkan Simbah Sunan Pandanaran mungkin lain dengan daerah lainnya. Kupat. Mungkin kalau kupat di daerah lainnya mungkin adanya kupat itu setiap Lebaran. Nah, ya ta? Tapi berbeda dengan Bayat. Bayat itu setiap bikin kupat, bikin ketupat itu setiap tanggal 15 Ruwah. Ya, filosofinya bagaimana? Jadi filosofinya begini. Kita mau menghadapi bulan suci, kita mau bulan Ramadan, mau puasa. Sebelum kita menjalankan puasa, supaya bersih hati kita, tidak punya kesalahan kepada siapapun, maksudnya orang tua dan sebagainya, kepada teman sebagainya. Kita mengaku salah. Dari kata kupat ngaku lepat. Bedanya di Bayat itu. Jadi sebelum kita menuju bulan yang istimewa bagi umat Islam, kita sudah mohon maaf kepada saudara, kepada orang tua dan sesama makhluk hidup, supaya kita ikhlas nanti menjalankan kewajiban kita berpuasa. Setelah itu apem. Jadi setelah puasa pertama itu, kalau warga sekitar Bayat ini bikin apem, afun. Kita memohonkan maaf kepada Tuhan, kita sendiri, kepada orang tua. Kita mohon maaf dengan cara kita bikin apem tadi. Setelah itu Lebaran apem lagi. Jadi mungkin yang dimaksud Simbah itu
tidak jauh dengan kata-kata lebih baik mengaku salah. Biarpun benar, tapi tidak mungkin orang benar kok mau mengaku salah. Dodok kalau putane dhewe iki angel, Wani ngalah, wani ngalah ngaku salah. luhur pekasane. 1001. Itu ajaran Simbah jane seperti itu. Ngel. Angel. Ya mungkin selanjutnya untuk peninggalan beliau sendiri. Sunan Bayat setanipun Dirawat oleh masyarakat sekitar. Ya peninggalan untuk mungkin ada beberapa termasuk Masjid Besar Sunan Pandanaran itu masih berdiri kokoh sampai sekarang. Terus ada lagi Gentong Sinogo itu masih bisa dilihat di makam Eyang Sunan Pandanaran. Terus lainnya ada 7 buah sumur peninggalan Simbah Pandanaran. Itu ada 4 sumur masuk di Kecamatan Wedi, 3 sumur masuk di Kecamatan Bayat. Ini yang salah dulu pembagian wilayah, bukannya daerah sekarang, karena dulu Bayat itu Dukuh Bayat itu di sekarang masuk Desa Melian, Kecamatan Wedi. Di Dukuh Bayat itu ada 2 sumur, 1 sumur belik, 1 sumur gondang. Terus di Dukuh Sumber itu ada 2 sumur, sumur Bandung dan sumur Blumbang. Lah sumur Bandung itulah yang dulu untuk Syekh Tumbong ngambil air isi Gentong Sinogo. Itu pun juga sumur Sabdan, Mas. Jadi ceritanya Simbah Pandanaran itu rawuh ke Bayat. Mungkin musimnya juga seperti ini, musim kemarau panjang. Jadi tidak ada air di mana-mana, tidak ada air. Muter-muter si cantrik 2 tadi, Syekh Tumbong, Syekh Kewel itu nyari air kemana-mana tidak ketemu air. Pulang laporan, Ki Ageng mboten wonten air, mboten enten toya, niku kados pundi. Kae jiko ning sumber kae lho ketok pakene lirap-lirap banyune kae. Jadi yang semula beliau berdua itu sudah sampai ke situ tidak ada apa-apa. Itu muncul sumber mata air kan gitu. Akhirnya situ dinamakan sumber Bandung itu tadi. Karawan Sunan Kalijogo juga di sumur itu juga di dekatnya itu paling jaraknya paling sekitar 15 meter dari sumur Bandung itu. Tongkat beliau itu ditancapkan di situ. Terus dijabut keluar mata airnya lagi. Karena di situ dinamakan sumur Blumbang. Didawe oleh Sunan Pandaran tambahan karyanan Blumbang tadi untuk dibendung ngelilingi mata air itu tadi seperti Blumbang mungkin yang dinamakan Blumbang kan belik kecil kan. Terus sumur selanjutnya itu sumur Panguripan, itu berada di Dukuh Dolon, Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Sumur selanjutnya sumur Pasucen. Sumur Pasucen itu persis berada di bawah sebelah timur Masjid Besar Sunan Pandanaran. Selanjutnya yang sumur terakhir sumur Palereman. Itu berada di dekat Gapura Segoro Muncar yang di bawah itu. Dari nama-nama itu pun juga ngemukawuk, ngemot makna yang luar biasa. Jane seperti Palereman. Nek basa Jawa Palereman dienggo nglaremke, menenteramkan, menetralisir wong sing mungkin berangasan dan sebagainya bisa lerem. Sumur Pasucen mungkin ya dekat dengan masjid untuk bersih-bersih sebelum sowan karo sing gawe urip kan. Masih digunakan. Beberapa sumur kebanyakan sudah masuk di pekarangan orang, warga penduduk. Hanya ada 1 sumur itu yang masih di pinggir sungai, tidak dikuasai oleh warga juga. Kalau lainnya sudah yang di sumur Palereman itu sudah masuk di dalam rumah. Jadi
kalian melalui kesempatan ini kami ingin mengatakan bahwa ketika kita berziarah sowan kepada leluhur, kepada tokoh ataupun ulama ataupun para wali, khususnya ke Pandanaran, ke Simbah Sunan Pandanaran, itu bila menemukan mitos atau mengetahui mitos apapun tentang Simbah Pandanaran, kita berziarah ke sini akan mendapatkan kekayaan ataupun pangkat dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas mitos. Sebab kita tahu sejarah yang telah lampau, yang telah kita ceritakan, bahwa semua kekayaan dan jabatan ditinggalkan oleh Simbah Pandanaran. Jika ada satu atau beberapa kalangan yang berziarah ke sini mendapatkan kekayaan ataupun jabatan, itu murni dari usaha mereka, itu murni dari ridho ataupun terkabulkannya permintaan kepada Sang Kuasa. Bayat bukan tempat mencari pesugihan, bayat bukan tempat mencari jabatan, harta benda. Kalau ingin bertirakat, kalau ingin mencari prihatin, mencari sebuah atau mendapatkan sebuah keilmuan, bayatlah tempatnya. Seperti itu. Jadi Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran ada dan berada di Bayat, itu menjadi ujung atau menjadi barometer keilmuan, baik yang dilakukan atau baik yang dilestarikan oleh keraton-keraton yang ada di Nusantara saat ini ataupun yang diimplementasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bayat bukan tempat untuk mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi, namun menjadikan tempat untuk bersosial kemasyarakatan yang lebih baik menuju Tuhan yang sempurna. Demikian. Jadi sama seperti yang dikatakan Mas Harjo. Jadi intinya ke Bayat itu mencari ketentraman. Ketentraman karena ajarannya Simbah, patambayatannya, ketentraman lahir batin dunia wal akhirah. Kecuali kita berziarah, kita juga akan paham sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Beliau leluhur-leluhur kita semua itu yang pernah berjasa sampai kita bisa bertemu seperti ini, karena jasa-jasa beliau yang sudah tidak ada, sudah semarik. Jadi Mbah Sunan Pandanaran sebenarnya itu juga majelis wali yang terakhir. Mbah Sunan Bayat, Mbah Sunan Pandanaran, tepatnya beliau menggantikan kedudukan dari Kanjeng Syekh Siti Jenar oleh Sunan Bonang. Simbah Sunan Kalijogo didhawuhi mencari orang yang mampu menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar dengan ajaran beliau yang mungkin manunggaling kawula Gusti. Mungkin kalau tadi seperti yang saya aturkan, kalau itu kita terima, kita makan secara mentah, apa arti itu? Ya akhirnya yang diterima ya seperti itu. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, seperti yang diajarkan Simbah Sunan Pandanaran, intinya seperti itu. Jadi beliau
sebagai wali penutup dari 9 wali, majelis wali yang periode terakhir. Begitu. Sedikit nambah untuk apa melengkapi di ketika ajaran Syekh Siti Jenar tentang Manunggaling Kawula Gusti itu diolah lagi karena keberadaan Simbah Pandhanaran menjadi pengganti beliau. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu diolah lagi menjadi ajaran Patembayatan. Patembayatan ajarannya Simbah Sunan Pandhanaran itu adalah sebagian juga wujud dari implementasinya Manunggaling Kawula Gusti. Ketika seorang kawulo atau seorang hamba atau seorang kita sebagai manusia makhluk yang ada di bumi ini bisa hidup berdampingan baik dengan sesama makhluk, dengan tetangga, dengan saudara, dengan makhluk yang lain, dengan alam sekitar, otomatis kita juga akan bisa bersatu dengan Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud intisari dari Patembayatan. Makanya saya tadi ngomong, kenapa beliau Simbah Sunan itu kok bisa, maksudnya bisa menyampaikan dakwah beliau, bisa diterima dengan senang hati oleh pengikut-pengikutnya. Mungkin bukti kalau beliau itu menggantikan posisi Syekh Jenar itu dengan bukti ada salah 1, 2, 3 itu memang murid Syekh Jenar. Satu, Kyai Ageng Banyu Biru yang makamnya paling ujung sana tadi, itu murid Syekh Jenar. Kyai Ageng Majasto itu murid Syekh Jenar. Kyai Ageng Bala itu murid Syekh Jenar. Kenapa bisa menerima Mbah Pandhanaran? Karena itu tadi istimewanya Mbah Pandhanaran bisa meramu, merangkai, ngesui dari beberapa macam pakaian. Mungkin yang disampaikan untuk terakhir Sinongkang selanjut. Sebenarnya apa sih kaitannya beliau dengan keraton? Ya mungkin kalau soal dengan keraton mungkin ya karena beliau juga waktu itu orang yang dipandang istimewa, juga prihatinnya yang luar biasa. Beliau menurunkan salah satu raja di tanah Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta. Jadi beliau berputra Nyai Ageng Panembahan Agung di Kajoran. Putri beliau itu di peristri Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran tadi itu putra dari Sayyid Kalkum yang di Ponorogo. Jadi antara Mbah Pandhanaran dan Mbah Sayyid Kalkum selain kakak beradik, beliau juga besanan. Anak dari Sayyid Kalkum itu Simbah Panembahan Agung kawinkan dengan anak dari putri dari Simbah Sunan Pandhanaran. Anak-anak mempunyai putra itu Raden Mas Suroso, Pangeran Agung Kajoran juga. Beliau adik tiri dari Kyai Ageng Pemanahan. Ulet-uletan kalau bab nasab silsilah. Raden Mas Suroso punya anak Pangeran Raden. Pangeran Raden mempunyai putra putri diperistri oleh Sinuwun Amangkurat Agung Tegal yang Sumari Tegal Arum. Istri yang lama meninggal lalu memperistri adiknya lagi. Putra yang istri yang pertama tadi mempunyai anak Raden Mas Rahmat. Akhirnya itu nanti
Setelah dewasa bergelar Sinuwun Amangkurat II. Terus yang istri yang muda melahirkan Raden Mas Pangeran Puger. Setelah dewasa beliau naik tahta berjuluk sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono I di Kartosuro. Sinuwun Pakubono I berputra Sinuwun Amangkurat Jawa di Kartosuro. Setelah itu Sinuwun Pakubono II. Sinuwun Pakubono II, adik-adik dari Sinuwun Pakubono II akhirnya dengan adanya perjanjian Giyanti dan sebagainya jadi Keraton Jogja, Kadipaten Pakualaman, juga Mangkunegaran Solo.